Oke, baik. Perkenalkan nama saya Yosia Aditya Tafaro Pangindaheng dari kelas D dengan NIM 25021106016. Dan pada hari ini saya akan melakukan presentasi tentang proposal penelitian yang sudah saya telah buat untuk dalam guna atau dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Pengaruh Adaptive Difficulty atau Kesulitan Adaptif terhadap retensi pemain dalam game roguelike. Jadi kita mulai dulu dengan membicarakan tentang latar belakang dari pembicaraan atau industri game tersebut di dalam kalangan budaya sosial masyarakat sekarang ini. Pembicaraan atau industri dan pengaruh serta impact dari game dan gaming culture itu sendiri di dalam budaya sosial masyarakat zaman sekarang sudah semakin diterima, meluas, dan merambat, terutama di kalangan-kalangan generasi seperti Gen Z. Mungkin Anda pernah melihat beberapa contoh game seperti Mobile Legends atau Free Fire. Itu game-game seperti itu merupakan contoh dari pengaruh game yang sering dibicarakan menjadi topik pembicaraan yang banyak di kalangan-kalangan muda Gen Z ini contohnya di dalam budaya sosial masyarakat Indonesia zaman sekarang. Dan pembicaraan tentang video game yang yang sering beragam dan berbagai macam pembicaraannya ini sudah menjadi sebuah topik yang sering dibicarakan di berbagai platform media sosial seperti YouTube, X, dulunya dikenal sebagai Twitter, Reddit, Discord, Instagram, dan berbagai macam media sosial lainnya. Dan hal ini menunjukkan sebuah ketertarikan meluas untuk bermain game serta ada menunjukkan bahwa ada keinginan untuk bergaul dan berbicara kepada orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama, umumnya dalam sebuah komunitas mengenai game-game yang mereka main tersebut. Salah satu tren atau salah satu jenis postingan yang sering menjadi pembicaraan hangat atau yang sering kerap muncul di dalam pembicaraan tentang game ini adalah postingan-postingan seperti ini. Screenshot ini diambil dari platform media sosial Discord dari pengguna yang bernama Mambo Enjoyer. Ini adalah sebuah postingan media sosial yang menunjukkan seberapa lama mereka telah habiskan untuk bermain sebuah game. Jadi pengguna sosial media ini telah menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan 100 jam total dalam 100 jam total kumulatif dari game yang mereka main tersebut yang bernama Uma Musume Pretty Derby. Dan seringkali akan ada postingan-postingan sosial media seperti ini yang muncul di dalam pembicaraan dalam komunitas gaming tersebut, dan biasanya hal seperti ini dilacak melalui pelacakan waktu pada platform video game Steam. Steam ini merupakan sebuah platform yang dimana Anda bisa membeli sebuah game atau Anda bisa menaruh game Anda untuk bisa diperjualbelikan di dalam platform tersebut untuk orang lain bisa main. Itu adalah salah satu platform video game yang paling besar, yang paling terpopuler sekarang, yang sering diakses oleh berbagai macam orang. Dan postingan-postingan seperti ini di mana orang-orang menunjukkan bahwa mereka telah menghabiskan ratusan bahkan ribuan jam bermain sebuah game dan menjadikan hal tersebut sebagai hal untuk dibanggakan, merupakan salah satu pertanda bagi industri game atau pada semua game itu tersendiri bahwa sebuah game itu harus memiliki yang namanya daya tarik atau kemampuan game tersebut untuk bisa menarik pemain ketika mereka memainkan game tersebut pada suatu hari. Di hari kemudian dan di hari seterusnya mereka akan terus kembali kepada game tersebut untuk bermain-bermain dan untuk memainkan game itu berulang kali dan melanjutkan memperbanyak lebih banyak sesi bermain mereka. Jadi dalam artian game tersebut harus bisa membuat setiap pemain memiliki keinginan yang kuat untuk lanjut memainkan game tersebut dalam kurun waktu yang selama mungkin. Jadi eh, setelah itu salah satu hal mengenai game atau video game di dalam pembicaraan tentang video game ini adalah berbagai genre yang ada untuk setiap game. Jadi dalam video game itu terdapat berbagai banyak genre, dari genre tembak-tembak atau dikenal sebagai shooter, RPG, eh, farming simulator, ada banyak genre-genre seperti itu, tapi genre yang dibahas pada proposal ini adalah genre roguelike. Dan
Genre roguelike ini sudah terbilang cukup populer di antara di antara para kalangan gamers atau pembicaraan tentang video game karena di platform video game Steam ini berdasarkan data yang diambil dari website SteamDB yang merupakan sebuah data yang eh, melacak data yang diambil dari Steam. Ini screenshot ini diambil sejak dari 1 Desember 2025. Genre roguelike itu muncul pada top 10 genre game yang paling umum ditemukan di dalam Steam dengan 12.577 game yang bergenrekan roguelike di dalam yang Anda bisa temukan di dalam Steam. Dan untuk game bergenre roguelike itu tersendiri, genre roguelike dikenal dengan keberagaman dalam pengalaman bermain, di mana seorang pemain tidak pasti memiliki satu sesi bermain dengan bentuk level dan perlengkapan yang sama dengan pemain lain. Dan salah satu aspek juga yang dikenal pada game roguelike itu adalah gameplay mereka yang menantang. Contohnya dengan menerapkan aspek yang bernama permadeath. Itu adalah salah satu aspek yang akan dijabarkan lebih lanjut di slide-slide berikutnya di bagian kajian teori. Jadi untuk game-game roguelike tersebut, mereka biasanya dikenal dengan keberagaman dalam pengalaman bermain dan gameplay mereka yang cukup menantang. Dan berbicara tentang gameplay yang menantang ini, tingkat kesulitan atau difficulty biasanya menjadi topik yang sering dibahas atau yang rentan dibicarakan dan diargumentasikan di dalam kalangan gamers atau di lingkungan di mana mereka sering membahas tentang video game. Tingkat kesulitan ini merupakan salah satu topik yang biasanya sering diangkat oleh para pemain-pemain pada sebuah game. Karena ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap developer, setiap pengembang game, dan juga terutama untuk industri game untuk diperhatikan dan untuk mencetuskan masalah yang bisa muncul dari tingkat kesulitan ini. Karena tingkat kesulitan ini bisa jadi merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan player churn, atau dengan kata lain pemain meninggalkan game secara permanen dengan tingkat kesusahan pada sebuah game yang terlalu sulit ataupun terlalu gampang. Dan industri game sudah melihat ini dan mereka mengambil sebuah langkah untuk bisa mencetuskan masalah dari tingkat kesulitan ini, untuk bisa memberantas masalah potensi dari tingkat kesulitan sebuah game yang bisa jadi terlalu sulit ataupun terlalu gampang, dengan menerapkan yang namanya tingkat kesulitan atau kesusahan yang dinamis, adaptive difficulty, berdasarkan dengan kemampuan pemain. Contoh mainstream yang sudah ada adaptive difficulty ini diterapkan di dalam gameplaynya adalah game-game seperti Resident Evil 4 ataupun Mario Kart World. Jadi industri game telah menerapkan yang namanya adaptive difficulty ini di dalam game-game yang sudah ada sekarang dalam rangka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bisa muncul dari tingkat kesulitan ini. Dan mengapa game roguelike dipilih untuk proposal ini? Kenapa tidak game dari genre lain seperti shooter atau bukannya dari genre-genre lainnya? Kenapa harus game roguelike? Karena game roguelike itu seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, game roguelike itu terkenal akan tingkat kesusahan yang rentan menantang pada semua game-game yang bergenre roguelike ini. Dan tingkat kesusahan yang rentan menantang pada semua game tersebut merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat aksesibilitas bagi audiens pemain yang cenderung bermain lebih santai, ataupun untuk audiens pemain yang masih ada beberapa kerjaan di dunia nyata yang di mana mereka tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bisa bermain game, terutama game-game yang rentan lebih susah. Jadi, dalam upaya untuk mengurangi player churn serta meningkatkan retensi pemain pada game bergenre roguelike, proposal ini mengusulkan untuk meneliti pengaruh dan efek dari implementasi adaptive difficulty pada game roguelike terhadap retensi pemain melalui metode-metode yang akan dielaborasikan lebih lanjut. Jadi kita masuk ke dalam rumusan masalah ini. Proposal ini bertujuan untuk merumuskan beberapa masalah-masalah untuk
untuk dibicarakan seperti apa pengaruh dari adaptive difficulty terhadap retensi pemain dalam game roguelike dan bagaimana cara pengimplementasian adaptive difficulty untuk diterapkan dalam sebuah game roguelike. Dan proposal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adaptive difficulty terhadap retensi pemain dalam game roguelike dan menelusuri cara yang konkret untuk implementasi adaptive difficulty dalam game roguelike. Dan manfaat yang bisa didapati dari penelitian ini secara teoritis menambah lebih lanjut teori dan riset mengenai retensi pemain dan adaptive difficulty, serta memperluas studi dan penelitian tentang genre roguelike dan pengaruh subjek lain seperti retensi pemain dan adaptive difficulty terhadap sebuah game genre roguelike. Dan untuk manfaat yang praktis, hasil penelitian dari proposal ini bisa dijadikan saran bagi industri game tentang cara pengimplementasian konsep-konsep yang dibahas dalam meningkatkan retensi pemain untuk mendapat kesuksesan sebuah game, dan juga memberikan lebih banyak informasi mengenai faktor-faktor yang penting untuk dijadikan bahan referensi dalam desain game. Jadi kita masuk ke dalam kajian pustaka. Untuk penelitian-penelitian relevan, kita mulai pada penelitian yang relevan pada game roguelike itu tersendiri. Game roguelike sudah pernah menjadi subjek atau objek penelitian pada beberapa artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Jadi contohnya salah satu riset penelitian mengenai game roguelike mengenai game bergenre roguelike ini adalah penelitian dari Shabados et al. Pada tahun 2022 yang merupakan sebuah penelitian kualitatif mengenai relasi pemain dengan game roguelike menggunakan game yang bernama Returnal sebagai subjek penelitian. Dan juga artikel-artikel lain dari Terponen 2024 dan Hadrula pada tahun 2025 pernah membahas tentang aspek randomness atau aspek acak pada sebuah game roguelike. Kamomen pada tahun 2024 membahas tentang sistem progresi pada game roguelike. Jadi untuk game roguelike tersendiri sudah pernah menjadi bahan penelitian bagi beberapa artikel yang sudah ada sebelumnya. Untuk retensi pemain juga sudah menjadi topik penelitian yang sudah pernah dibicarakan. Salah satunya adalah dari Mustafa et al. 2024 yang dimana mereka mengembangkan model klasifikasi yang mampu mengenali sifat-sifat pemain dengan retensi tinggi atau rendah. Salah satu artikel yang membahas tentang retensi pemain juga dari Saiger dan Kalik pada tahun 2022 membahas mengenai faktor-faktor metode retensi pemain dalam game bergenre Battle Royale. Untuk adaptive difficulty, sama seperti roguelike dan juga retensi pemain, sudah pernah menjadi subjek penelitian sebelumnya. Tagliaro L pada tahun 2022 meneliti tentang implementasi sistem adaptive difficulty untuk game yang menantang. Juga penelitian dari Fisher dan Kushresh pada tahun 2022 memaparkan tentang konsep, teknik, dan implementasi adaptive difficulty. Dan juga memaparkan bagaimana kesulitan memengaruhi kurva pembelajaran dan membantu pemain mencapai yang namanya state of flow. Nah, masalahnya mengenai penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, walaupun terdapat penelitian mengenai hubungan korelatif antara adaptive difficulty dan retensi pemain, informasi yang didapatkan masih belum terlalu banyak, dan informasi mengenai hubungan adaptive difficulty dengan game bergenre roguelike itu sendiri masih relatif sedikit. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mustafa et al. Belum membahas mengenai pengaruh tingkat kesulitan suatu game terhadap retensi pemain. Nah, pembahasan dari Saiger dan Kalik juga hanya membahas tentang retensi pemain dalam game bergenre Battle Royale. Dan untuk game roguelike itu tersendiri, artikel-artikel tersebut belum membahas tentang kaitan tingkat kesusahan yang menjadi karakteristik game roguelike dan pengaruhnya pada retensi pemain, ataupun cara pengimplementasian adaptive difficulty dalam game roguelike itu sendiri. Jadi, di antara semua penelitian mengenai subjek-subjek tersebut, masih terdapat sebuah kekosongan ataupun gap penelitian yang secara spesifik belum bisa menghubungkan ketiga dari subjek roguelike, adaptive difficulty, dan retensi pemain ini dalam suatu penelitian. Jadi proposal dari penelitian ini bertugas untuk mengisi kekosongan penelitian ini dengan menyajikan data empiris hubungan yang terkandung antara ketiga subjek tersebut dan apakah mereka semua berpengaruh satu sama lain. Jadi kita kemudian masuk kepada landasan teori.
Untuk roguelike games itu tersendiri, tidak ada satu cara yang benar-benar pasti atau resmi untuk mendefinisikan apa itu roguelike. Pernah ada beberapa percobaan seperti pada percobaan Berlin Interpretation, mana mereka mencoba untuk mendefinisikan sebuah game roguelike, tapi definisi itu pun uh, memicu kontroversi ataupun tanggapan-tanggapan kritik yang keras dari berbagai macam pemain dan juga pengguna online. Jadi karena itu semua acuan tentang roguelike dan juga kemudian roguelike dalam tulisan ini tidak bersandar pada satu definisi tunggal, melainkan pada cara artikel, blog, dan sumber lain yang dirujuk di sini memahami istilah dari game roguelike tersebut. Jadi penelitian yang dilakukan Cartledge pada tahun 2024 mengatakan bahwa pengkategorian genre game adalah proses yang terus berjalan tanpa batasan tegas dan biasanya dipimpin oleh para penggemar game itu sendiri. Jadi untuk game genre roguelike itu nama dari game roguelike itu diambil dari game yang bernama Rogue yang dirilis pada tahun 1980. Ini merupakan jadi game Rogue ini memopulerkan prinsip-prinsip desain yang kini diasosiasikan dengan yang namanya genre roguelike. Jadi game ini walaupun bukan pertama dari jenisnya, tapi ini salah satu tapi ini game yang memopulerkan prinsip-prinsip desain ataupun sifat-sifat dari game tersebut untuk diasosiasikan dengan genre roguelike pada kedepannya. Dan game roguelike pada hari-hari ini atau roguelike modern telah berevolusi dari genre rogue dari 1980 sampai sekarang dengan beberapa game-game roguelike modern seperti Faster Than Light pada tahun 2012, Spelunky pada tahun 2013, dan Balatro pada tahun 2024. Jadi ini adalah contoh roguelike modern antara lain yang ada di sini. Eh, game-game semua ini memiliki unsur-unsur roguelike eh, walaupun mereka tidak terlihat sama seperti ini, tapi unsur-unsur atau prinsip-prinsip desain roguelike yang ada pada game tersebut masih tetap ada dan dan tentulah mereka masih dikatakan sebagai game roguelike pada hari-hari ini. Jadi pada periode ini batasan untuk menyebut sebuah game sebagai roguelike itu sudah mulai melonggar. Dan lebih banyak game roguelike di zaman modern sudah mengambil berbagai macam tema-tema yang unik dan model gameplay yang lebih bervariasi. Contohnya Balatro ini adalah sebuah game roguelike yang bertemakan kartu poker pada tahun 2000 yang dirilis pada tahun 2024. Masuk ke dalam prinsip desain pada genre roguelike, dua prinsip desain yang hampir selalu ada dalam setiap game roguelike tersebut adalah procedural generation dan permadeath. Jadi untuk procedural generation ini itu merupakan sebuah teknik membuat konten menggunakan algoritma, bukan di desain sendiri. Ini berkontribusi terhadap segala percobaan yang selalu bersifat unik dan bervariasi oleh karena aspek randomness yang terkandung pada procedural generation. Jadi tiap-tiap level yang yang pemain mainkan atau yang pemain mainkan pada game tersebut, desain dari level tersebut akan dirancang secara acak menggunakan sebuah algoritma. Jadi ini berkontribusi kepada percobaan yang bersifat unik dan tidak akan selalu sama dengan pemain-pemain lain. Dan prinsip kedua adalah permadeath. Permadeath ini adalah fitur di mana karakter pemain tidak dapat hidup kembali setelah mati atau mereka mengalami yang namanya sebuah game over, memberikan setiap sesi permainan rasa konsekuensi dan urgensi yang mendalam. Jadi prinsip-prinsip desain dari game roguelike tersebut merupakan faktor yang membuat tingkat kesusahan dari genre tersebut cenderung lebih tinggi dan lebih menantang dibanding dengan genre-genre lain. Kita masuk ke dalam retensi pemain sekarang. Definisi dari retensi itu sendiri dari penelitian yang dilakukan oleh Mustafa et al. Pada tahun 2024 mengatakan bahwa retensi itu adalah keinginan konsumen untuk tetap menggunakan produk atau layanan tertentu. Jadi banyak perusahaan kalau
mereka melakukan ini, mereka melakukan penelitian tentang retensi pelanggan. Karena pelanggan yang memiliki retensi tinggi cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih besar, dan ini akan membawakan untung yang lebih besar, ke sebuah keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan tersebut, karena pelanggan akan terus karena pelanggan tersebut akan terus memiliki tingkat loyalitas atau kesetiaan yang besar terhadap produk mereka, dan akan memberikan mereka lebih banyak tambahan tambahan rezeki ataupun uh, pengkonsumsian yang lebih jauh lagi di dalam hari-hari kemudian. Dan di dalam dunia video game, retensi pemain mengacu pada seberapa baik sebuah game dapat mempertahankan pemain agar tetap bermain untuk waktu yang berkepanjangan. Jadi, saat retensi pemain tinggi dalam sebuah game, pemain umumnya mengeluarkan lebih banyak waktu dan uang dalam permainan, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan untuk pengembang game. Dan selain dari pendapatan, ini juga akan meningkatkan resepsi yang bagus terhadap sebuah game, yang dimana jika resepsinya bagus, mereka mungkin merekomendasikan kepada orang lain, dan kalau misalkan orang lain tersebut menganggap game yang mereka rekomendasikan itu bagus, mereka akan merekomendasikan lagi kepada orang-orang lain, dan itu akan menjadi sebuah chain reaction atau sebuah reaksi berantai yang bisa menjadi sebuah sumber yang efektif, sumber pendapatan yang efektif untuk bisa untuk pengembang game untuk bisa mendapatkan hasil mereka. Jadi oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai perilaku pemain untuk mengukur tingkat retensi sehingga pengembang memiliki pedoman dalam menetapkan kebijakan. Jadi retensi ini diukur dalam menghitung seberapa banyak dari pemain yang kembali lagi untuk memainkan sebuah game setelah sesi pertama mereka dalam 1 hari atau D1, 7 hari D7, dan 30 hari D30. Strategi dan pengukuran untuk retensi bisa bervariasi tergantung dengan genre game, tipe game, dan model monetisasi. Jadi contoh grafik retensi ini diambil dari website Roblox pada tahun 2025, menunjukkan beberapa grafik untuk retensi hari pertama, retensi hari ke-7, dan retensi hari ke-30. Jadi untuk bisa mengukur retensi, untuk bisa mengkuantifikasi apa itu retensi, kita memakai yang bernama day 1, day 7, dan day 30 retention, atau retensi 1 hari, retensi 7 hari, dan retensi 30 hari. Jadi retensi day 1 mengukur proporsi pengguna baru yang kembali sehari setelah instalasi. Day 7 menunjukkan pemain yang kembali dalam kurun waktu 1 minggu. Dan day 30 mencerminkan pengguna yang tetap aktif setelah 1 bulan. Jadi secara historis untuk game model free to play, secara contohnya standar tingkat retensi berada di kisaran 50%, 20%, 10%. Jadi diambil dari laporan industri dari Solsten pada tahun 2025, 50% jadi standar tingkat retensi untuk game yang bermodel free to play ini adalah 50% untuk day 1, 20% untuk day 7, dan 10% untuk day 30. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam adaptive difficulty. Untuk adaptive difficulty adaptive difficulty adalah sebuah metode yang secara otomatis mengubah perilaku dan fitur dalam video game secara real time berdasarkan kemampuan pemain. Dan penamaan adaptive difficulty dengan penamaan lain seperti dynamic difficulty adjustment atau disingkat menjadi DDA memiliki cakupan arti yang sama. Jadi untuk presentasi ini dan juga pada artikel para proposal itu pemakaian dari kedua penyebutan tersebut, adaptive difficulty dan dynamic difficulty adjustment atau disingkat jadi DDA, akan digunakan secara bergantian. Teori flow dalam sistem dinamis. Jadi untuk sistem dinamis atau sistem adaptive difficulty ini, flow merupakan sebuah keadaan dalam psikologis, merupakan keadaan psikologis berupa keterlibatan mendalam yang muncul ketika tingkat kesulitan permainan seimbang dengan kemampuan pemain. Dan ini akan berkontribusi ke dalam sistem DDA, di mana sistem dynamic difficulty adjustment tersebut akan berupaya mempertahankan kondisi flow ini melalui penyesuaian gameplay secara real time, mengikuti perubahan performa, fokus, atau kondisi emosional pemain agar tetap berada dalam zona flow. Jadi ketika sebuah pemain bermain sebuah game yang
yang paling diinginkan oleh alur gameplay atau efek dari alur gameplay pada sebuah game tersebut adalah untuk bisa membuat pemainnya itu bisa masuk ke dalam keadaan flow ini, di mana mereka bisa di mana mereka masuk ke dalam keadaan flow ini, dalam kondisi ini, dan untuk bisa mempertahankan kondisi ini, sistem DDA atau Dynamic Difficulty Adjustment akan berupaya untuk melakukan penyesuaian gameplay mereka dalam upaya untuk mempertahankan keadaan psikologis ini. Dan untuk sistem-sistem Dynamic Difficulty ini ada beragam. Jadi sistem DDA dapat klasifikasikan berdasarkan jenis data yang digunakan untuk menilai kondisi pemain dan menentukan penyesuaian gameplay yang tepat. Meskipun tujuan utamanya tetap sama, menyelaraskan tingkat kesulitan dengan kompetensi atau tingkat pengalaman pemain, pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat sangat bervariasi dan sangat beragam. Jadi, menurut Fisher dan Kushresh pada tahun 2025, terdapat 3 kategori utama pendekatan DDA atau Dynamic Difficulty Adjustment. Pendekatan pertama adalah performance-based systems. Jadi sistem adaptive difficulty ini mengevaluasi performa pemain melalui ukuran-ukuran metrik seperti akurasi, waktu reaksi, rasio menang kalah, dan sisa health. Jadi berdasarkan data tersebut, permainan atau game akan menyesuaikan parameter kesulitannya secara dinamis. Jadi misalkan dengan meningkatkan kecepatan musuh, meningkatkan frekuensi kemunculan musuh supaya bisa menjadi lebih banyak atau lebih sedikit tergantung dengan performa dari pemain tersebut, atau kompleksitas perilaku AI ketika pemain menunjukkan performa baik, atau dengan misalkan mengurangi hambatan serta menyediakan mekanisme bantuan ketika pemain mengalami kesulitan. Jadi pendekatan atau sistem ini akan mengubah kesulitan sesuai dengan apakah pemain tersebut memiliki performa yang baik atau memiliki performa yang buruk sesuai dengan metrik-metrik yang diambil oleh game tersebut. Jadi beberapa contoh populer untuk sistem game-game yang memakai pendekatan adaptive difficulty seperti ini adalah game seperti Left 4 Dead, Mario Kart, dan Resident Evil 4. Salah satu pendekatan lainnya adalah emotion-based systems. Sistem ini yang berbasis emosi berupaya untuk memodelkan keadaan afektif pemain dan memanfaatkan informasi tersebut dalam proses penyesuaian tingkat kesulitan. Jadi pendekatan adaptive difficulty ini yang berbasis emosi memanfaatkan sinyal fisiologis untuk memperkirakan kondisi emosional pemain selama bermain. Jadi sinyal fisiologis ini bisa berupa bunyi detak jantung dari sebuah pemain. Itu diukur menggunakan sebuah alat biosensor untuk mendeteksi keadaan afektif seperti stres, kegembiraan, kebosanan, atau kelelahan. Dan untuk game tersebut bisa mengambil data tersebut dan menyesuaikan tingkat kesulitan atau tingkat kesusahan pada game tersebut sesuai dengan kondisi emosional dari pemain tersebut. Jadi beberapa contoh game yang telah mengimplementasikan hal seperti ini adalah game seperti Nevermind dan game seperti Deep. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam hybrid approaches. Ini adalah sistem pendekatan adaptive difficulty hibrida menggabungkan data perilaku dan fisiologis untuk menentukan penyesuaian tingkat kesulitan yang tepat. Jadi dengan memadukan informasi mengenai apa yang dilakukan pemain dengan indikasi tentang bagaimana perasaan mereka, sistem ini berupaya untuk membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengalaman pemain. Walaupun pendekatan ini sejauh ini belum diterapkan di dalam game manapun, setahu dari peneliti, ini merupakan salah satu pendekatan yang secara teoris bisa dilakukan jikalau seseorang atau sebuah entitas ingin mengimplementasikan adaptive difficulty dan ingin memakai sebuah pendekatan yang menggabungkan kedua dari performance based dan emotion based system ini. Jadi untuk penelitian tersebut masuk ke dalam metode penelitian dan aspek-aspek yang akan dibahas pada metode penelitian dan detailnya yang lebih lanjut, kita akan mulai dari jenis penelitian. Jadi penelitian ini akan berupa seperti sebuah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen faktorial 2x2.
Jadi pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengukuran numerik mengenai retensi pemain melalui data log permainan serta indikator retensi berbasis waktu D1, D7, dan D30. Dan mengapa desain faktorial 2x2 ini dipilih? Ya karena penelitian melibatkan dua faktor utama, yaitu pengalaman pemain, pernah bermain roguelike dan belum pernah bermain game roguelike, dan keberadaan adaptive difficulty, ada dan tidak ada, sehingga menghasilkan 4 kelompok eksperimen. Ini adalah salah satu contoh dari contoh desain dari penelitian menggunakan desain faktorial 2x2 tersebut. Dan untuk desain penelitian itu tersendiri, desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen kelompok independen between subject design. Jadi partisipan ini akan dibagi ke dalam 4 kelompok, yang dimana kelompok pertama akan berisi pemain-pemain yang belum pernah memainkan game roguelike dan akan memainkan game versi tanpa adaptive difficulty. Kelompok 2 akan memiliki pemain yang juga memiliki sifat atau kondisi yang sama, belum pernah bermain game roguelike, tapi mereka memainkan game yang memiliki versi dengan adaptive difficulty. Dengan kelompok 3, pemain yang sudah pernah bermain game roguelike dan mereka akan memainkan game versi tanpa adaptive difficulty. Dan untuk kelompok keempat yang sudah juga pernah bermain game roguelike dan akan memainkan game versi dengan adaptive difficulty. Ini supaya kita bisa mendapatkan data dari kelompok-kelompok ini untuk kita bisa membandingkan retensi pemain dan apakah adaptive difficulty berpengaruh dan apakah uh, dan apakah game bergenre roguelike juga berpengaruh terhadap retensi pemain dengan implementasi adaptive difficulty ini. Ini akan dilihat dari data dan hasil yang dikumpulkan dari kelompok-kelompok tersebut. Dan variabel penelitian ini ada beberapa untuk variabel bebas tersebut. Kita ada beberapa variabel untuk adaptive difficulty seperti yang dijabarkan sebelumnya. Kelompok akan memainkan akan ada kelompok yang memainkan game dengan adaptive difficulty dan ada kelompok yang mereka akan dan ada kelompok yang akan memainkan game adaptive difficulty. Jadi hal seperti itu akan ditandai dengan variabel 0 dan 1. Dan untuk pengalaman bermain roguelike itu juga akan ditandai dengan serupa 0 dan 1. Jadi kedua variabel bebas itu membentuk faktor penelitian dalam desain faktorial 2x2. Untuk variabel terikat, retensi pemain akan diukur melalui beberapa indikator sesuai dengan yang sudah dibahas. Jadi day one retention, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, apakah pemain kembali memainkan game dalam 24 jam setelah sesi pertama. Day 7 retention, apakah pemain kembali dalam 7 hari setelah sesi pertama. Dan day 30 dan day 30 retention, apakah pemain kembali dalam 30 hari setelah sesi pertama. Indikator retensi ini juga dinyatakan dalam bentuk biner, 0 tidak kembali, 1 kembali, dan juga dalam bentuk frekuensi sesi bermain untuk analisis tambahan. Untuk subjek penelitian, saya mengambil subjek individu-individu berusia 17 sampai 30 tahun karena menurut saya individu berusia minimal 17 tahun sudah memiliki pematangan dewasa untuk mereka bisa mengartikulasikan pemikiran-pemikiran mereka dengan yang paling baik. Jadi ini adalah usia minimal yang saya ambil untuk penelitian ini, sampai 30 tahun. Yang bersedia berpartisipasi sebagai pemain uji atau playtesters. Jadi kriteria bagi subjek-subjek ini dibagi berdasarkan pengalaman bermain game roguelike. Jadi untuk orang-orang yang sudah pernah bermain game roguelike, mereka akan masuk ke dalam penelitian, mereka akan eligible untuk bisa masuk ke dalam penelitian ini. Kalau misalkan mereka belum pernah bermain game roguelike, mereka bisa masuk ke dalam subjek penelitian ini. Dan kalau misalkan mereka minimal harus pernah bermain game roguelike minimal 3 kali atau lebih. Jadi kedua kriteria ini merupakan kriteria-kriteria yang akan dilihat untuk subjek dalam penelitian. Dan jumlah partisipan direncanakan minimal 10 orang per kelompok, sehingga total minimal 40 partisipan untuk memastikan data kuantitatif cukup untuk uji statistik regresi.
Proses perekrutan dilakukan menggunakan metode purposive sampling karena pemilihan subjek didasarkan pada kriteria pengalaman bermain yang spesifik. Dan untuk instrumen penelitiannya, instrumen utama ini akan memakai sebuah game roguelike yang prototipe yang dikembangkan oleh peneliti. Model game roguelike yang dikembangkan tersebut merupakan sebuah modifikasi dari game roguelike yang sudah ada, yaitu game roguelike yang bernama The Binding of Isaac yang disediakan dalam dua versi. Jadi versi tanpa adaptive difficulty, jadi gamenya secara jadi gamenya tanpa modifikasi, dan versi yang dimodifikasi dengan menambahkan fitur adaptive difficulty. Jadi modifikasi dari game roguelike The Binding of Isaac ini akan diberikan kepada partisipan-partisipan untuk mereka main, yang kelompok tertentu akan bermain versi tanpa adaptive difficulty dan kelompok tertentu akan bermain versi yang dimodifikasi dengan adaptive difficulty. Dan kategori atau pendekatan adaptive difficulty yang akan diimplementasikan pada game ini untuk penelitian ini adalah performance based system. Karena performance based system ini merupakan implementasi pendekatan adaptive difficulty yang lebih rentan, lebih umum ditemukan di dalam industri game dan lebih cocok untuk untuk modifikasi game roguelike seperti ini. Jadi game ini juga akan dilengkapi dengan sebuah sistem pencatatan otomatis atau telemetri system untuk merekam data perilaku pemain. Jadi untuk instrumen pengumpulan data tersendiri, untuk bisa mengumpulkan data kita memiliki yang bernama saya atau peneliti ini akan memiliki instrumen seperti sistem log gameplay otomatis yang mencatat waktu bermain, jumlah sesi bermain, waktu kembali bermain, level progresi dicapai, dan lain-lain. Data ini akan digunakan untuk menghitung retensi day 1, day 7, dan day 30. Untuk kuesioner dan instrumen pengumpulan data yang selanjutnya akan berupa kuesioner sederhana pengalaman bermain. Ini akan digunakan untuk mengonfirmasi apakah partisipan pernah bermain roguelike sebelumnya, serta untuk mendata latar belakang gaming secara singkat. Ini untuk bisa ini supaya kita bisa mengumpulkan data untuk partisipan atau subjek penelitian yang akan berpartisipasi di dalam penelitian yang ada pada proposal ini. Dan juga akan ada sejenis dashboard analisis retensi, sebuah sistem back-end sederhana dalam bentuk spreadsheet atau database yang mengelola seluruh data log permainan sehingga dapat diolah ke dalam format numerik. Jadi di sini ada tabel dari berbagai macam instrumen pengumpulan data yang kita akan gunakan. Jadi akan ada prototype game dengan versi fixed atau adaptive dengan jenis data yang akan dilakukan yaitu telemetry log, jenis data yang kita akan kumpulkan dari instrumen ini dengan variabel yang akan diukur dan dilihat dari instrumen ini atau berupa variabel-variabel yang terdapat pada sini dengan skala atau formatting yang berupa numerik dan timestamp dan berfungsi untuk menjadi alat eksperimen dan juga sumber utama data retensi. Juga berbagai macam instrumen lain yang ada pada tabel ini untuk digunakan sebagai instrumen atau alat untuk alat utama ataupun alat untuk mengumpulkan data. Dan untuk teknik pengumpulan data tersendiri, jadi partisipan akan dipilih berdasarkan kriteria pengalaman bermain roguelike. Dan partisipan akan dibagi ke dalam 4 kelompok sesuai dengan prosedur penelitian. Dan setiap partisipan akan diinstruksikan untuk memainkan game selama sesi awal, jadi dari day 0. Dan game tersebut akan secara otomatis mencatat seluruh log aktivitas pemain. Dan kemudian peneliti memonitor apakah partisipan kembali bermain pada periode day 1, day 7, dan day 30. Data retensi yang diambil akan dari timestamp aktivitas log dan data retensi akan diambil dari timestamp aktivitas login atau sesi permainan berikutnya yang akan dihimpun ke dalam sebuah basis data untuk selanjutnya dianalisis secara statistik. Analisis yang akan dilakukan dalam beberapa tahap. Jadi pertama akan dilakukan pembersihan dan transformasi data telemetri serta verifikasi keselesaian per partisipan. Analisis deskriptif akan menyajikan distribusi retensi dari day 1, day 7, dan day 30, durasi sesi, dan metrik ringkasan per kelompok eksperimen. Untuk menguji hipotesis utama mengenai pengaruh adaptive difficulty dan pengalaman bermain terhadap retensi, peneliti akan mengambil model regresi logistik binär untuk masing-masing outcome day 1, day 7, dan day 30 dengan spesifikasi
dengan spesifikasi rumus seperti ini. Jadi retention ini akan dihitung berdasarkan dengan uh, berdasarkan dengan uh, faktor-faktor ataupun variabel-variabel seperti adaptive experience dan kontrol dari pemain yang akan digunakan semuanya ini untuk menghitung retention. Dan sebagai representasi interpretatif, regresi linear sederhana atau LPM juga akan diestimasi menggunakan OLS dengan robust standard methods. Untuk jumlah sesi dan durasi permainan, ini akan dipertimbangkan sesungguhnya menggunakan model yang bernama Poisson atau negatif binomial dan OLS atau log transform tambah OLS sesuai dengan karakteristik distribusi. Dan model regresi ini juga akan digunakan untuk mengetahui, jadi rumus ini akan kita pakai untuk bisa mengetahui pengaruh dari adaptive difficulty terhadap retensi pemain sesuai dengan adaptive yang ada di dalam rumus ini, pengaruh pengalaman bermain terhadap retensi pemain, jadi sudah termasuk ke dalam spesifikasi rumus ini, dan interaksi kedua variabel bebas tersebut dalam memengaruhi retensi ini. Yang semuanya akan ditambahkan, yang akan dijumlahkan sesuai dengan kontrol yang dimiliki pemain juga dengan untuk bisa menghitung retensi. Dan data retensi yang akan dikumpulkan akan diperlakukan sebagai data numerik biner atau frekuensi. Kemudian kita akan mengolah data tersebut menggunakan beberapa perangkat lunak statistik seperti SPSS, Python dengan menggunakan scikit-learn atau Excel Analysis Toolpack. Dan hasil analisis ini akan menjadi berupa nilai koefisien regresi, nilai signifikansi atau dinamakan p-value, dan kekuatan pengaruh. Jadi, terima kasih karena telah memperhatikan presentasi untuk proposal penelitian ini. Itu sekilas dari saya mengenai presentasi proposal yang saya sudah jabarkan pada presentasi ini. Terima kasih karena telah memperhatikan, dan karena ini sudah malam hari, jadi selamat malam.